Nah, saya Oke, kira baik. dukungan kepada Ubedillah itu bukan semata-mata atas keberaniannya melaporkan kasus Iya, iya. ini ke KPK, tetapi juga dukungan kita untuk membuktikan bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang bersih. Kan itu kan? Oke, Nah, baik. jadi tidak terkesan bahwa keluarga presiden itu juga untouchable misalnya. Hmm. Tidak terkesan ada penegakan hukum yang tebang pilih gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. justru ini upaya untuk kalau mau memang bersih itu ya menguatkan ini rezim betul-betul hebat gitu loh. Sesuai dengan Iya. tagline-nya itu kan ini adalah rezim yang hebat. Maksudnya pemerintahan yang Iya, hebat iya, kan. iya, iya, Di iya, iya, mana-mana iya. ada kata-kata hebat, Indonesia hebat dan Hebat seterusnya. deh. Kita buktikan lewat Baik, baik. ini gitu loh. Jadi jangan Oke, kemudian oke. malah di dalam tanda kutip itu direcokin ya, orang baru mau Iya. lapor aja sudah banyak hal-hal yang menurut saya ada ketidaksukaan, ada ancaman, ada macam-macam teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof, kita mau lanjut nih bahasan ternyata berlanjut kasusnya. Ini tentang Ubedillah Badrun yang ternyata mengaku diteror ya, dan dapat ancaman. Nah, setidaknya kalau saya baca, saya rangkum itu ada 3 teror yang dialami. Pertama, kemudian kalimat ancaman di media sosial. Yang kedua, telepon di malam hari orang-orang yang nggak dikenal, orang yang nggak dikenal. Yang ketiga ada orang yang mengamati rumah ya. Nah, itu di lapangan basket lah di mana gitu saya baca itu. Ini tentang bentuk teror, Prof. Kalau misalkan ketahuan ya, orang-orang yang mengancam atau menteror ini statusnya seperti apa, Prof? Ya, baik, kita akan coba untuk menjelaskan dulu ya tentang beberapa ancaman yang itu bisa dikategorikan sebagai delik gitu ya. Iya, iya. Nah, prinsipnya memang tidak semua, maksudnya siapapun itu tidak boleh diancam. Nah, kemudian kalau terjadi ancaman semacam itu, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sudah mewadahi, artinya itu bisa dikategorikan sebagai delik dengan memenuhi beberapa unsur ya, dalam pasal, misalnya di pasal 368 ayat 1 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian nanti juga ada pasal 335. Nah, di pasal 368 ayat 1 itu disebutkan begini, bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain gitu ya, supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tapi pasal ini lebih cenderung kepada persoalan pemerasan dengan penggunaan ancaman kekerasan itu. Nah, kemudian selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, itu dapat dikenakan pasal 335 ayat 1. Tapi semua itu kan harus atas pengaduan korban. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi kan Anda sebut juga ada ancaman lewat, misalnya lewat media sosial ya. Nah, ini juga nanti bisa kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tadi ya, tentang ITE. Nah, di pasal 29 sebutkan begini, Mas. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, itu nanti akan dikenakan pidana paling lama di sini 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, jadi ini
Jadi baik secara biasa atau melalui media elektronik ya, misalnya medsos atau lewat WhatsApp atau mungkin lewat apa ya, lewat email dan seterusnya, itu sebenarnya bisa kita lacak untuk ini, bisa masuk ke Undang-Undang ITE. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah nanti ketika seseorang mendapat ancaman, khususnya terkait dengan saksi misalnya ya, nah itu kita bisa, atau maksudnya pelapor atau saksi atau korban itu bisa meminta perlindungan secara khusus kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, jadi begitu Mas yang perlu kita pahami lebih dahulu terkait dengan bagaimana kedudukan seseorang yang mengancam. Yang jelas ancaman itu adalah merupakan tindak pidana. Oke, baik Prof. Prof, kalau saya lihat kenyataannya kan yang terjadi atau yang dijumpai kita itu ada seorang pelapor ya, yang kemudian mencoba melaporkan KKN ya, dugaan KKN. Tapi kemudian yang terjadi dilapor balik dengan tuduhan fitnah, sampai kemudian nggak cuma dilapor balik ya, diserang lewat medsos, kemudian diteror lewat telepon, dan juga diuntit ya rumahnya itu. Ini adakah istilah akademik dalam mendefinisikan realitas seperti ini, Prof? Ya, kalau saya tetap menggunakan diksi bahwa pelapor itu dilindungi oleh undang-undang dan mempunyai hak kekebalan hukum. Untuk apa? Untuk tidak dapat dituntut secara perdata dan atau pidana selama tidak ada fitnah yang disengaja. Jadi persoalan yang kemarin mengemuka itu kan persoalan, wah ini kan fitnah loh, fitnah bagaimana orang melapor, ada data yang diajukan gitu loh, ada data yang diajukan dan dia tidak sejak awal tidak sengaja untuk menyajikan data yang tidak benar. Maka di situ unsur kesengajaan dalam melakukan fitnah jelas saya nilai tidak ada begitu loh. Nah, jadi data yang dikemukakan itulah nanti yang akan diuji oleh penyelidik atau penyidik di KPK. Kan begitu kan. Jadi orang itu jangan buru-buru mengatakan ini fitnah tidak, justru yang mengatakan fitnah tidak itu tidak bisa memahami bagaimana berhukum dengan baik, memahami tentang laporan, pelaporan dan seterusnya itu. Nah, kemudian dalam hal ini pelapor itu jika merasa terancam dapat tadi saya katakan mengajukan surat permohonan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan tadi. Dan dalam hal ini LPSK itu wajib memberikan perlindungan dalam batas tertentu. Nah, kemudian ketika ada misalnya ditemukan fitnah itu ya, fitnah berarti ada kesengajaan menyajikan keterangan palsu ya yang tidak sebagai sebenarnya. Jadi fitnah ini kan beda dengan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran baik itu kan mungkin kenyataannya ya begitu, tapi diumbar gitu ya, disajikan ke khalayak umum supaya orang itu terhina, merasa malu dan seterusnya. Itu pun, tapi kalau fitnah beda. Kalau fitnah itu berarti tidak terjadi hal sebagaimana dituduhkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi demikian, maka nanti sebenarnya terlapor pun itu dapat melaporkan balik ya. Ketika misalnya tadi pelapornya ternyata memang betul tidak ada iktikat baik. Nah, itu pun dilakukan apa? Setelah perkara yang diteliti ini, yang diperiksa ini dinyatakan selesai. Jadi kalau misalnya ini masuk, misalnya tidak masuk sampai ke pengadilan, ya berarti dinyatakan selesai. Kok ternyata ada fitnah di situ, silakan diadukan. Tapi ketika misalnya itu sampai berlanjut, kok masih tetap menuntut, silakan dituntut. Tapi setelah putusan pengadilan itu inkrah. Jadi ada kekuatan hukum yang tetap di situ, tidak ada upaya lainnya, begitu. Oke, baik, Prof. Di lapangan itu kan ini kasus ini udah viral beberapa hari ya, lebih dari 5 hari ya. Dan kasus ini berkembang dengan bumbu-bumbu kasus penyerta. Ada bumbu kasus penyerta ya. Kasus utamanya kan pelaporan dari Kaisang ya, Prof. Tapi muncul bumbu kasus penyerta dan juga pemberitaan-pemberitaan media yang cukup heboh ya, Prof. Nah, sementara substansi laporan Ubaidillah ke KPK ini seolah-olah ya terhalangi pemberitaannya itu. Kita ngerasa ada karena kan tertumpuk berita yang lebih viral. Bagaimana kemudian Prof. Suteki melihat ini dan apa sih yang perlu kita tegaskan ulang, Prof, di sini?
Ya, saya memang mendengar atau membaca ya berita-berita yang seolah itu mengkhawatirkan ya. Jadi ada kekhawatiran masyarakat bahwa kegaduhan yang Mas Aap sebutkan itu justru apa? Seolah itu diskenariokan supaya apa ya? Untuk orang mengatakan apakah itu mengelabui atau mungkin mengalihkan perhatian atau mungkin tadi untuk menutupi substansi hukum laporan tadi. Nah, yaitu mengenai dugaan adanya tindak pidana KKN maupun TPPU. Nah, kita ini kadang-kadang kan memang sering lebih asik ya dengan bumbu-bumbu perkara itu ya. Yang itu sebenarnya tidak langsung terkait, tapi orang lebih asik menguliti persoalan ini dibandingkan dengan membicarakan tentang substansi perkara. Iya, betul, memang orang itu kan bermacam-macam. Ada pihak sana mungkin ingin supaya kabur atau mungkin apa. Ada pihak lain supaya ini jelas bagaimana. Nah itu memang selalu ada pihak-pihak yang ya berusaha tadi untuk ada yang memperkuat, ada yang melemah, itu hal yang biasa lah menurut saya. Nah, oleh karena itu saya kira ada lembaga-lembaga yang concern ya terhadap tindak pidana korupsi ya, itu kan ada ICW, ada LBH, ada lembaga apalagi itu yang di UGM itu juga ada Pukat, ada macam-macam kan itu. Artinya itu ada lembaga-lembaga yang sifatnya itu anti corruption. Nah itu harusnya membantu mengawal laporan perkara ini gitu loh. Nah, saya kok maaf ya, apakah saya yang memang belum mendengar atau bagaimana, itu saya belum mengetahui ICW misalnya dan lain-lain itu memberikan komentar khusus untuk mendukung langkah Ubedillah ini. Oke, baik. Saya tidak tahu, mestinya kan semua elemen bangsa ini kan bersatu padu ya untuk mengawal ini, khususnya yang kemarin kita kenal juga, lalu kemudian muncul itu saya baca di video atau dengarkan di video itu ada aktivis 98 ya. Itu nampaknya sudah mulai muncul lagi ingin menggelurakan bahwa kami ini loh, dulu kita punya Pak Harto kita turunkan itu dalam rangka untuk menghabisi dalam tanda kurung ini apa namanya KKN ini. KKN. Nah, kalau sekarang mulai misalnya ada upaya untuk mengungkap kembali, kalau itu pun ada, wong dulu waktu Pak SBY aja kan juga ada istilah gurita apa Cikeas itu ya, itu sampai geger. Itu sangat, saya kira sangat wajar lah kemudian orang itu mau mencoba untuk menguak ketika ada indikasi hukum terjadinya misalnya KKN atau mungkin TPPU. Tapi saya lihat juga aktivis 98 ini yang terpecah kan, yang kemarin melaporkan balik itu kan juga mengaku aktivis 98, betul kan? Sementara Ubedillah juga ini aktivis 98, tidak ada yang meragukan itu. Jadi mereka pun itu sebenarnya terpecah. Nah, saya yakin kok di sini ada tadi kemarin kita sebut namanya conflict of interest itu. Nah, tapi mestinya ya saya kembali kepada video kita kemarin itu bahwa kalau memang bersih ya kenapa harus risih gitu loh. Jadi ini hal-hal yang saya kira harus kita cermati betul, dan dengan cara begini kan saya sebenarnya sedang apa ya melakukan bukan provokasi, maksudnya saya menghimbau supaya ada lembaga-lembaga yang sifatnya anti corruption itu juga memberikan apa itu dukungan ya untuk menguak itu, bagaimana begitu. Oke. Oke Prof. Menarik sekali ya. Yang saya temui itu gini Prof. Jadi di Twitter itu kemarin beberapa waktu lalu itu tagar dukung Ubedillah itu sempat trending Prof. Nah, saya tuh pengen nanya, yang jenengan lihat tuh itu hanya dukungan untuk menuntut KPK dalam kasus tertentu, kasus yang sedang dilaporkan, ataupun ada semangat atau gerakan perlawanan gitu, Prof, atas kenyataan penegakan hukum, sehingga ada gerakan dukung ini, Ubedillah ini. Saya jadi teringat dengan pernyataan Menko Polhukam ya beberapa waktu lalu lah, itu baik di ILC ataupun juga di beberapa kesempatan itu, bahwa telah diduga ya terjadi namanya industri hukum. Itu sudah beberapa kali kita singgung lah itu ya. Nah, kayaknya sedang atau tidak itu ya, kenyataan ini kan telah terjadi. Itu bisa dimulai dari lini pertama penegakan hukum, yaitu apa? Aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan.
Apakah itu di kepolisian atau mungkin di kejaksaan atau mungkin di KPK. Itu kan sangat mungkin terjadi di sini dan Anda tahu sendiri yang beberapa bukan beberapa, maksudnya kan ada juga pegawai atau pimpinan di KPK ya, ada juga yang tertangkap kan kemarin juga diadili juga. Nah, itu kan itu menunjukkan bahwa di situ saya yakin ada konflik of interest dan itu menyebabkan penegakan hukum jadi tidak kunjung tegak namanya ya. Jadi penegakan hukum tidak kunjung tegak di situ. Nah, ketika misalnya kebenaran dan keadilan itu sudah tercerabut ya, tidak lagi menjadi core dalam penegakan hukum, maka akan sulit sekali diharapkan tercapai penegakan hukum yang baik. Yang itu biasanya kita sebut didahului dengan ada dua hal, yaitu persoalan good norm and good process. Jadi substansi hukumnya memang juga harus baik, ya, tidak dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, dan good process. Mulai dari awal tahap seperti ini kan tahap awal ya, pelaporan itu tahap awal. Kalau tahap awal itu sudah direcokin macam ini, ya, lalu ada proses ancam, mengancam dan seterusnya, Anda bisa bayangkan ini bukan good process, bad process atau mungkin lebih dari itulah ya. Jadi ini sebenarnya dalam hal penegakan hukum sudah upaya untuk menjegal atau untuk memenuhi upaya kita untuk penegakan hukum yang baik tadi, yang punya core terhadap kebenaran dan keadilan. Nah, saya kira dukungan kepada Ubaidillah itu bukan semata-mata atas keberaniannya melaporkan kasus ke KPK, tetapi juga dukungan kita untuk membuktikan bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang bersih. Kan itu kan? Jadi tidak terkesan bahwa keluarga presiden itu juga untouchable misalnya. Tidak terkesan ada penegakan hukum yang tebang pilih gitu loh. Jadi justru ini upaya untuk kalau mau memang bersih itu ya menguatkan ini rezim betul-betul hebat gitu loh. Sesuai dengan tagline-nya itu kan ini adalah rezim yang hebat. Maksudnya pemerintahan yang hebat kan. Di mana-mana ada kata-kata hebat, Indonesia hebat dan sebagainya. Kita buktikan lewat ini gitu loh. Jadi jangan kemudian malah di dalam tanda kutip itu direcokin ya, orang baru mau lapor aja sudah banyak hal-hal yang menurut saya ada ketidaksukaan, ada ancaman, ada macam-macam teror dan semuanya itu yang memang itu waktu itu Mas Ubaidillah juga menganggap semoga itu bukan teror lah, itu hal yang nah itu kita juga lihat itu. Jadi kita ini harus mendorong ya upaya pembuktian dugaan apakah itu tadi KKN-nya atau TPPU-nya itu ini supaya clear ya, kita buktikan bahwa memang tidak terjadi pada keluarga presiden. Begitu. Leres. Ini menarik sekali, Prof ya. Oke, terima kasih Prof. Itu sudah 4 pertanyaan yang saya ajukan ke jenengan ya. Juga ini terima kasih buat netizen yang dari kemarin sudah menanti-nanti video-video kita, Prof. Dari untuk ulasan tentang kasus Ubaidillah itu. Dan sekarang yang ingin saya garis bawahi itu ternyata ya di video ini ya, Prof ya. Dengan adanya tuntutan publik ya untuk mendukung Ubaidillah itu tidak semata-mata agar kasus KPK-nya, kasus pelaporannya itu diselesaikan, tapi juga menuntut agar ini tuh membuktikan bahwa rezim Jokowi itu adalah rezim yang bersih gitu loh. Betul. dengan pengaitan kalau video kemarin kalau bersih ya ngapain risih gitu loh. Betul. Nah itu membuktikan kalau misalkan benar-benar ditindaklanjuti berarti nggak ada yang kemudian dispesialkan ya. Atau yang kemarin disinggung oleh Emmanuel itu anak presiden itu nggak boleh disentuh ya. Tapi nyatanya ternyata bisa disentuh. Oke, Prof Suteki terima kasih atas waktunya. Ini buat dan tuan yang menonton ini jangan lupa ya untuk like, comment, share dan juga subscribe video-video channel ini agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ulasan-ulasan seputar berita viral yang diulas secara radikal, Prof. Ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.